Terima kasih. Sudah, Bu. Biar aku. Simanmu. Manis sekali. Pelukan. Pelukan. Selamat ulang tahun, wanita cantik. Xiaokeskidiiko. Bayarkan. Aku memperkenalkanmu kepada salah satu karyawan perusahaan kami, Deng Xiaokeskidiiko, CEO perusahaan periklanan. Zheng Hai Chao. Senang bertemu denganmu. Pria Aquarius. Aku juga ingin memperkenalkanmu. Ini pacarku. Apakah kami terlihat seperti pasangan? Oak, berhenti bercanda. Pergi ambil makanan. Apakah kalian berdua sudah mengobrol dengan baik? Bagaimana? Dengannya, pria Aquarius cukup tampan. Kan? Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Hal yang paling aku ingat adalah ketika aku di AS. Perusahaannya hampir bangkrut dan hanya tersisa 2.000 yuan. Jia. Menukar 2.000 yuan itu untuk 2 jam panggilan internasional. Sangat mengharukan. Menurutmu, apakah kami benar-benar terlihat seperti pasangan? Tuan Chen. Permisi, wanita cantik. Kamu harus sebentar. Aku harus pergi dulu. CEO Zheng, Ada apa? sudah berapa lama kalian berdua bersama? Ini sepertinya bukan urusanmu, kan? Hanya bertanya biasa, tidak boleh. Setelah pacarmu kembali, permainan kita berakhir. Dan aku bersama Chen Jia. Sudah. Beberapa tahun, kan? Dia bilang, Sepertinya kita hanya bermain-main saja. hanya permainan, Bukan permainan? bermain dengan aku tidak apa-apa. Tapi selingkuh tidak boleh. Jangan lupa. Hanya karena aku punya pacar. Bukan berarti aku tidak bisa punya pacar perempuan. Lagi pula, permainan kita sudah selesai. Kamu tidak akan bilang suka padaku, kan? Kalau kamu bilang suka padaku, aku akan putus dengan Chen Jia segera. Tidak perlu. Ulang tahunnya belum selesai. Kamu mau gimana? Tuan Chen, terima kasih banyak. Maaf, Oak, Pacar kamu ada di sini. ada apa? Kamu mau pergi? Kuenya belum datang, tunggu sebentar lagi. Jadi, Kita bicara tentang apa? tidak ada. kuenya sudah datang. Selamat ulang tahun. Tuan Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Semua bilang harapan di hari ulang tahun sangat manjur. Kuharap harapanku sekarang akan terkabul segera. Oak. Kue yang indah. Tuan Chen, potong kuenya. Hai Chao. Hari ini, kita akan memberi kejutan untuk Tuan Chen. Dan biarkan dia menghabiskan malam ulang tahunnya di suite termewah ini. Oak. Ada 3 warna. Di kotak ini. Merah, putih, dan biru. Tapi hanya ada satu yang merah. Siapa yang dapat yang merah akan bayar suite kita. Bagaimana? Oak. Aku duluan. Putih. Warna apa? Warna apa? Mungkinkah itu kamu? Tebak. Hahaha. Selamat kepada wanita ini karena mendapatkan bola merah. Dia akan membayar suite 5.000 yuan kita. Tepuk tangan. Bisa bayar pakai kartu? Bisakah kita? Makan kue? Q. 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 Aku akan segera. Sampai. Kamu sanggup bayar? Mau aku bantu? Kamu kan punya beberapa ribu yuan, aku sanggup bayar. Biarkan aku bayar. Bukan tempatmu untuk membayar. Untuk Malam emas Chen Jia, kan? Kamu tahu pacar itu untuk apa? Untuk membayar pacarnya. kita cocok.
banget. Tidak hanya aku harus bayar kamar Cenjia, tapi aku bahkan mungkin menginap dengannya. Lagi pula, kita sudah putus. Sekarang, aku tidak tertarik lagi padamu. Aku akan bayar kamarmu. Itu saja. Ayo kita tebus permainan ini. Kenapa kamu sembunyi? Ini cuma permainan. Tidak sanggup kalah. Deng Xiaoke, kamu benar-benar bodoh. Di mana aku harus menaruh semua barang ini? Di sofa. Ambilkan aku sebotol sampannya. Oke, ini dia. Hei, tidak usah. Aku ingin minum. Jangan minum, aku harus kerja besok. Kalau begitu, ngobrol sebentar denganku. Ah, aku sangat lelah seharian. Bisa kita istirahat sebentar? Cuma ngobrol sebentar saja. Oh, ayo. Ngobrol sebentar. Hai Chow. Setiap hari aku pulang, kamarku kosong dan aku merasa sangat kesepian. Aku benar-benar ingin ada yang menemaniku. Bisakah kita tidak bertingkah seperti sinetron melodramatis? Peluk aku, Adik kecil, dengarkan kakakmu. Beristirahatlah. Selamat tinggal. berhenti. Apa maksudmu? Tidak ada. Aku hanya ingin tidur lagi. Lalu mengapa kamu ikut ke sini denganku? Kamu terlalu banyak minum. Dan membawa terlalu banyak barang. Kamu, naik untuk mengecekku. Aku tidak mabuk. Oh. Kalau begitu aku hanya overthinking. Beristirahatlah. Selamat tinggal. Deng Xiaoke. Mengapa aku? Melon Parkin Anger Padamo? Berhenti. Bagaimana kamu membuat dokumen ini? Ini bukan yang aku inginkan sama sekali. Deng Xiaoke. Apakah kamu sudah kehilangan fokus pada pekerjaanmu? Aku akan mengulangnya. Paisal ke kamu membuang. Waktu klien? Bayar kegetakan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan dokumen dengan baik, jangan datang menemuiku. Sebentar, Tuan Su, Tuan. Su, halo. Bajumu semakin cantik. Hello. Tuan Chen, silakan duduk. Semua harus tahu isi rapat hari ini. Minggu depan adalah rapat penghargaan triwulan perusahaan. Setiap departemen akan memilih karyawan terbaik. Setelah evaluasi triwulan ini, kami telah memutuskan kandidat karyawan terbaik. Deng Xiaoke. Selamat. Xiaoke, katakan beberapa.
kata pada semua orang. Bagaimana penghargaan karyawan terbaik bisa jatuh ke Deng Xiaoke? Dia baru saja bekerja di sini sebentar. Kamu tidak tahu ini, kan? Dia punya koneksi yang kuat. Maksudmu hubungannya dengan Chen Jia? Dia tidak hanya dekat dengan Chen Jia, tetapi juga hubungannya dengan Su yang cukup istimewa. Oke, ayo pergi. Ayo. Pergi. Mari kita kembali bekerja. Hei, Tuan Chen. Bisakah kita berbincang sebentar? Tuan Chen. Anda ingin minum apa? Americano. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ini urusan bisnis dan harus dibahas di kantor. Maaf, saya tidak terlalu tahu aturannya. Tapi saya ada beberapa urusan pribadi yang ingin dibicarakan dengan Anda. Saya tidak terbiasa membangun hubungan pribadi dengan bawahan. Dan saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi orang lain. Benar. Terima kasih, Tuan Chen, telah merawat saya selama ini. Saya bisa terpilih sebagai karyawan teladan. Berkat Anda, Tuan Chen. Sama-sama. Saya memilih Anda sebagai karyawan teladan. Karena Anda layak mendapatkan gelar ini. Terima kasih. Sebenarnya, diisolasi oleh semua orang. Dan ada rumor tentang hubungan tidak pantas saya dengan Tuan Su. Adalah pelatihan yang sangat baik bagi saya. Terima kasih, Tuan Chen, atas niat baik Anda. Jika Anda sudah memutuskan untuk mengundurkan diri, serahkan surat ini ke Departemen HR. Tapi saya ingin menasihati Anda untuk memikirkannya. Dengan hati-hati. Ramalan bintang itu semua omong kosong. Sebenarnya, wanita Capricorn dan pria Aquarius adalah pasangan yang sempurna. Saya. Ada utang. Anda bisa minum pelan-pelan. Halo, ini kopi Anda. Silakan bayar. Maaf, Nona tadi sudah membayar. Tuan Siang, Yang. Memperkenalkan Anda ke pekerjaan ini, ada di sini. Apa? Anda tidak mengenalnya? Toh, Anda mengenalnya? Mengapa Anda memperkenalkannya ke pekerjaan ini? Xiao Hua, kerjakan dengan baik. Nona Shen, masuk ke mobil. Anda kenal Wei Shanshan? Ja, kita teman baik. Dunia ini kecil sekali. Kita semua saling mengenal. Ya, kalau saja aku tahu kamu memperkenalkan pekerjaan ini padaku, aku pasti langsung datang padamu. Terima kasih. Sama-sama, tidak masalah. Bagaimana pekerjaan ini? Cukup bagus. Aku belum pernah bekerja di perusahaan seperti ini sebelumnya. Terkadang, ketika aku menyelesaikan sesuatu dan mendapat persetujuan semua orang, aku merasa bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kurasa itu mungkin kebahagiaan dalam bekerja. Kan? Seseorang yang sangat mencintai pekerjaannya. Bermain koin di tempat kerja. Itu kasus khusus. Ini pertama kalinya aku terganggu dan kamu melihatnya. Kasus khusus apa? Ceritakan padaku. Aku mengobrol dengan seorang pria secara online. Dia memintaku untuk bertemu dengannya di Hotel Lido hari ini. Dia bilang dia akan menungguku sampai aku tiba. Dia akan memutuskan pergi atau tidak dengan Kain. Kalau kamu benar-benar ingin mencari pacar, aku sarankan kamu mencoba cara lain.
Internet juga beragam, terlalu menipu. Kamu lebih baik ikut acara kencan itu, if you are the one. Sudah pernah lihat? Shanshan pernah ikut, kan? Dia cerita padaku tentang itu. Oh, dia sudah punya pacar? Katanya, ada seorang pria yang mengejarnya. Oh, aku pernah bertemu pria itu. Tapi kurasa tidak baik untuk Shanshan. Bagaimana pendapatmu? Kamu pernah bertemu dengannya? Aku belum bertemu dengannya. Tapi Shanshan beberapa kali menyebutkannya. Dia bilang, Pria itu cukup baik. menurutmu, apakah dia cukup baik untuk Shanshan? Tidak juga. Mengapa? Pria itu, anak itu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Dan, aku tidak peduli. Lagi pula, kamu harus menasihati Shanshan. Untuk berbicara dengan Presiden Siang. Kamu sepertinya sangat peduli dengan kehidupan pribadi Shanshan. Bukankah dia hanya tutor di keluargamu? HMPH, aku hanya peduli. Membeli beberapa pakaian. Tidak berarti aku bisa ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Aku memberinya pakaian. Untuk berterima kasih karena merawat putriku. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadinya. Kami hanya sedang mengobrol santai. Hei, kalian berdua, makanlah. Ayo. Makanlah. Lu Chen sudah pulang selama beberapa hari. Dan aku masih belum bertemu dengannya. Hei, dia tidak bisa pergi waktu itu karena operasi besar. Aku tidak ada rencana hari Minggu ini. Kakak, kenapa tidak kamu undang mereka semua untuk berkumpul? Tidak perlu, ayah. Dia sudah kembali ke Amerika. Dia sudah kembali ke Amerika. Hei, bagaimana? Kalian berdua memutuskan. Untuk putus. Putus. Bagaimana bisa kalian putus begitu saja? Apa yang terjadi? Bagaimana kalian memutuskan untuk melakukan itu? Aku ingin kembali ke kamarku sebentar. Kalian bisa makan pelan-pelan. Hei, Katakan padaku apa yang terjadi. apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu tidak? Tahu? Aku baru tahu darinya tadi. Tidak perlu menebak. Pasti kamu sedang melakukan sesuatu di sana lagi. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Apakah kamu puas sekarang? Apakah kamu senang sekarang? Oh, kamu. Aku, apa yang bisa kamu katakan? Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Oh. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu makan sendiri. Oke, Kak Ia, minumlah sup. Ibu, aku tidak ingin meminumnya. Oh, benar. Paman Shen sebelah memberi kita 2 tiket balet. Kenapa kamu tidak pergi menontonnya? Kenapa? Kamu tidak pergi dengan ayah? Kita tidak mengerti hal-hal yang terlalu tinggi seperti itu. Kamu pergi saja. Bu, aku tidak suka balet. Kamu pergi dan santai saja. Bagaimana kalau kita cari seseorang yang cocok untuk pergi bersama? Menurutmu siapa yang cocok? Atau kita bisa menyewa panggung? Aku bisa menyanyi, menari, membaca puisi, dan memamerkan bakatku. Siapapun yang menyukaiku bisa ikut denganku. Oak, tolong jangan lakukan ini, oke? Ini membuat ibu merasa lebih buruk. Ibu berharap kamu mengerti. Aku hanya ingin sedikit ketenangan. Bisakah kamu membiarkanku tinggal sebentar? Jika kamu merasa sangat kesal dan ingin meluapkan emosi, luapkan saja. Ibu baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Ibu, kamu bisa pergi. Sekarang, apakah kamu benar-benar? Baik-baik saja? Minumlah sup dulu. Oke. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke pintu? Tidak. Aku bisa berjalan beberapa langkah. Tuan Xiang, terima kasih telah membantuku membuat pilihan yang tepat hari ini. Pilihan tepat apa? Tidak bertemu dengan teman online itu. Oh, hahaha. Itu kehormatan bagiku. Oak, aku akan pulang sekarang.
Sampai jumpa, sampai jumpa. Dah? Kenapa kamu sangat terlambat hari ini? Oh, aku makan malam dengan seorang teman malam ini. Xiaokeskiviko. Shenhua, apakah kamu tahu tentang kamu? Tahu, kan? Lu Chen sudah kembali. Tapi pergi lagi. Kebilang dia sudah pergi selama 2 hari. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka sebelumnya. Dan kali ini sepertinya benar-benar berakhir, kan? Dia ada di rumah. Kamu pergi dan bicara dengannya. Juga, cari tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir. Xiaokeskiviko. Apa yang terjadi? Aku hanya tahu tentang Lu Chen dari ibumu. Kenapa? Kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini? Apa kamu pikir aku mudah ditipu? Tidak. Apa-apa? Aku siap 24/7 malam ini. Aku adalah tempat sampahmu. Ada apa? Hei, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menemuimu. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke Amerika. Aku punya banyak teman di sana yang sudah lama tidak kulihat. Aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul. Ubah lingkungan. Dan lakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini hal yang baik untukmu. Tapi sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin kujelaskan. Sebenarnya, lebih baik bingung daripada jernih. Aku tidak ingin bingung. Aku ingin tahu jawabannya. Oke, silakan tanya. Aku Bisa. jawab dengan jujur. Apakah kamu yang membantu Deng Xiaoke? Tentang foto-foto dari makan malam perusahaan waktu itu, Aku tidak ingin menyakitinya karena saranku. Kamu tahu, dia adalah saat itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? karena Xiaoke dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Jadi aku pikir tidak perlu memberitahumu. Bagaimana jika Xiaoke tidak ada? Ini dua hal yang berbeda. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoke. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Jika ada kesempatan, pasti sudah terjadi sejak lama. Jadi, aku sudah mengganggumu. Jangan bilang begitu. Aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Sungguh. Tapi kamu harus mengerti bahwa kamu bisa punya banyak teman. Sekarang aku mengerti bahwa aku hanya bisa punya satu kekasih. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan kehidupan Zheng Haichao dan kembali ke hidupku sendiri. Aku tidak akan mengantarmu. Pergi. Mulai sekarang, anggap saja aku tidak ada. Ingatlah, Chen Jia masih Presiden Chen. Presiden, Chen adalah mitra bisnis pentingku. Dan aku akan selalu mengingatnya. Chen Jia. Adalah nada dalam simfoni hidupku. Mungkin itu bukan nada utama. Tapi tanpanya, simfoniku mungkin tidak harmonis. Aku sudah mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Jangan bekerja terlalu keras di masa depan. Selain itu, aku sudah menyerahkan urusan perusahaan. Jangan bertindak impulsif. Jangan berasumsi semua orang akan sebaik aku. Kamu, Tahu, aku pergi. jika kamu butuh bantuan, telepon saja aku. Ja. Kamu bisa punya banyak teman. Tapi kamu hanya bisa punya satu kekasih.
Minum Yusyaruk. Baru diperas. Kamu sedang bermeditasi. Oh. Aku dengar. Saat orang patah hati, mereka berlatih yoga atau meditasi untuk membantu menyeimbangkan pikiran. Itu bagus. Aku akan membayarmu. Aku sedang bercermin. Hehe, akhirnya kamu tersenyum. Hihi, hihi. Hah, Jangan ganggu aku. Aku kesal. aku juga kesal. Apa yang harusnya dikesalkan? Kamu tidak patah hati. Aku yang patah hati. Aku tidak patah hati. Jadi apa masalahnya? Bukankah pria itu baik? Sudahlah. Terkadang, aku hanya merasa tidak bisa memahami dirinya. Ada apa? Terakhir kali aku ke rumah mereka, ada seorang perempuan datang dan membantunya merawat tanaman. Perempuan itu sangat baik padanya. Dan dia bahkan tahu siapa aku. Siapa orang itu? Dia bilang itu sepupunya. Tapi aku hanya merasa hubungan mereka agak lebih dari biasanya. Apa yang tidak biasa? Terakhir kali aku lewat perusahaan Liu Sugang, aku melihat mereka berdua berpelukan di pintu masuk. Sepupu memeluk sepupunya tidak membuktikan apa-apa. Oh, mungkin itu intuisi perempuan. Bagaimanapun, aku hanya merasa hubungan mereka tidak sesederhana itu. Apa? Kamu cemburu? Jangan ngomong sembarangan. Apa yang harus aku cemburukan? Ada seseorang yang keluar di tengah hujan deras untuk merawat bunga dan tanaman. Siapa orang itu? Aku yang merawat bunga dan tanaman, itu tidak ada hubungannya dengan Liu Sugang sendiri. Aku orang yang suka bunga, tanaman, dan pohon. Ya. Itu sangat bagus. Orang baik. Yai baik, jangan ganggu meditasiku. Oke, kamu mau melakukan apa yang kamu mau? Hei, Bisakah kamu pindah ke tempat lain? Kamu duduk seperti ini, aku akan meledak tertawa. Bagaimana aku bisa bermeditasi kalau kamu duduk di sini? tidak, aku hanya ingin kamu tetap di sini bersamaku. Xiaoke Skibiko. Oh, kamu tidak akan. Pergi dengan Wei. Shan. Aku tidak pergi. Oh, kamu. Saja yang pergi. Tetangga bisa mendengar kamu. Berteriak di sini. Wei Shan. Xiao. Bisakah kamu pergi untukku? Shan mencari kamu. Kenapa aku harus pergi? Aku benar-benar tidak mau. Shan, Xiaoke Skibiko. Oke. Oke, aku tidak tahan lagi. Aku akan pergi. Oke, Xiaoke, kamu yang terbaik. cukup dengan ini. Kamu paling sayang sepupumu. Kalau kamu teriak lagi, aku akan muntah darah. Apa? Aku sudah lama berteriak dan kamu turun. Kamu pikir aku mau turun? Kamu pikir aku mau turun? Di mana Shan? Kenapa dia tidak turun? Dia tidak ingin melihatmu. Sesederhana itu. Tidak. Kenapa dia tidak ingin melihatku? Dia hanya tidak ingin melihatku. Berteriak tidak akan membantu. Berteriak tidak akan membantu. Pasti ada alasannya. Suruh dia turun dan temui aku. Naik dan tanya dia. Boleh aku naik? Pulang saja. Sungguh tidak ada harapan. Kalau gitu, bilang padanya aku akan menunggunya di sini sampai dia turun. Bilang padanya aku akan menunggunya di sini sampai dia turun. Sepertinya kecil kemungkinan dia turun, tapi ibuku mungkin. Dia akan memukulmu nanti, jadi lebih baik hati-hati. Apa? Ibumu ingin memisahkan kita? Aku tidak takut. Jujur saja, ibumu orang baik. Dia hanya tajam mulut tapi lembut hati. Aku bisa lihat dia sangat menyukaiku. Orang yang terlalu percaya diri ini sungguh tidak tertahankan. Aku tidak terlalu percaya diri. Jujur saja, Shan juga punya perasaan padaku. Kenapa dia harus memilihmu? Karena aku bisa melihat. Dia punya perasaan padaku. Apa yang dia inginkan? Apa kelebihanmu? Kelebihan aku adalah, aku punya hati yang penuh semangat. Lalu apa lagi? Aku sangat tulus. Dan apa lagi? Nona, apa lagi yang kamu mau katakan? Pertama, jelaskan apa yang terjadi dengan sepupu ini. Sepupu. Lalu apa kalau
Jia sepupuku? Ini masalah besar. Kamu harus menjelaskan pada Shan Shan. Aku sudah menjadi pengkhianat. Untuk ini, apa? Yang kau pikir aku lakukan ini? Untuk berhenti berteriak. Wei Shan Shan. Shan Shan. Melaporkan, misi selesai. Apa yang dia katakan? Dia bilang sepupuku adalah sepupuku. Tapi aku bilang, bahkan jika kau sepupu, kau tetap perlu menjelaskan padanya. Dengarkan saja penjelasannya. Terima kasih. Oh, aku menelponmu. Kau Tidak menjawab? Kau tidak menjawab? Bagaimana kau bisa mendengar penjelasannya jika kau tidak menjawab? Aku tidak mood mendengar penjelasannya sekarang. Hei Shan Shan bilang dia ingin bertemu denganmu. Kalau begitu bilang padanya, aku menunggunya di bawah. Aku tidak bilang ingin bertemu denganmu. Pergi sana. Oh, Sayang, kau keterlaluan. Setidaknya dengarkan penjelasannya. Jika tidak bisa menjelaskan, abaikan saja dia. Aku bilang aku tidak mood mendengar penjelasannya sekarang. Oke, aku juga tidak mood dengan urusanmu. Aku pergi. tas Hermes ini yang kuberikan padamu. Agak terlalu mahal. Bukan? Aku tahu kau akan bilang begitu. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Apa kau mencoba menyuapku? Itu pasti bukan hal yang baik. Kau terlalu banyak berpikir. Siang tadi aku pergi ke mall untuk membeli sepatu. Dan melihat shawl ini. Kupikir ini akan sangat cocok untukmu. Jadi aku ingin memberikannya padamu. Tapi mengingat persahabatan kita, kau mungkin berpikir aku punya niat tersembunyi jika aku memberikannya tanpa alasan. Jadi, aku akan memintamu untuk membantuku. Agar kau tidak merasa. Bersalah. Biar kujelaskan. Aku bukan tipe orang yang menerima bantuan kecil. Lalu diperintah-perintah. Hahaha, jangan salahkan aku jika aku tidak bisa membantumu. Aku bahkan belum bilang apa itu. Dan kamu sudah sangat waspada. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Gadis selalu harus punya perlindungan diri. Terutama saat berhadapan dengan orang yang menawan dan sukses sepertimu. Aku harus terus mengingatkan diriku untuk tetap tenang. Apa kamu tidak tenang di depanku? Tidak sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin mengundangmu ke pesta. Cocktail. Perusahaanku punya obat baru yang akan diluncurkan, dan kami akan mengadakan pesta koktail besok. Jadi, aku ingin mengundang seorang gadis cantik, muda, dan elegan sepertimu untuk menghibur kami dan menghidupkan suasana. Jangan khawatir, para gadis yang kuundang semuanya sah. Orang-orang berstatus, terutama para ahli, pasti tidak seperti orang-orang yang tidak berkelas, yang pernah kujumpai sebelumnya. Apa kamu pikir kamu sangat berkelas? Tidak. Jika kata-kataku menyesatkanmu, aku minta maaf. Apa yang kamu minta maaf? Kamu hanya meremehkanku. Kamu pikir kita tidak setara, kan? Aku sungguh-sungguh minta maaf atas apa yang baru saja kukatakan. Sebenarnya, aku sangat mengerti kamu. Hidup tidak mudah untuk seorang gadis muda sepertimu yang telah meninggalkan kampung halaman. Tapi aku harap, kamu tidak akan membiarkan ini mempengaruhi penilaianmu terhadap sifat manusia. Agar tidak kehilangan teman yang benar-benar bisa dipercaya. Bisakah aku mempercayamu? Tentu saja bisa. Karena aku tidak punya niat jahat padamu. Lalu kenapa kamu tidak punya niat jahat padaku? Apa karena aku tidak menarik bagimu? Karena aku pikir, berteman denganmu pasti lebih menyenangkan daripada berkencan denganmu. Aku tidak setuju. Secara umum, berkencan lebih menyenangkan daripada berteman. Hahaha. Pamandang, Ocean Hua. Kamu sedang apa di sini? hari ini aku kesini membantu teman menjamu tamu. Oh, mau makan? Apa yang kamu mau? Aku ambilkan. Oh, tidak usah. Kamu lanjutkan kerjaanmu saja. Panggil aku kalau ada perlu. Oke, silakan. Karis Manis. Eo Minum. Haha. Shanhua. Izinkan aku memperkenalkan. Zheng Haichao. CEO Haichao Creative Culture Company. Halo.
kamu seorang aktor, kan? Dulu kamu berperan sebagai sales junior. Tapi hari ini kamu berperan sebagai bos. Oh, kamu kenal Jia? Ya, aku kenal. Jia. Dia aktor yang hebat. Kostummu hari ini bagus. Apakah ini sewaan? Sangat terima kasih. Kenapa Oscar tidak memberi kamu penghargaan? Shenhua, tidak perlu begini. Tuan Siang, ada urusan di perusahaan. Boleh aku duluan? Tidak, pergi. Apa? Hari ini pertunjukan yang bagus. Ini kesempatan bagus untukmu tampil. Ayo, tampilkan untuk kami. Oke, jujur saja. Aku mengerti maksudmu. Aku ingin beritahu bahwa Xiaoke dan aku sebenarnya sudah selesai. Kamu tidak perlu kejam seperti ini padaku. Kamu bilang selesai, ya selesai. Tahukah kamu betapa dalamnya kamu menyakiti Xiaoke Skibiko? Apa maksudmu dengan menyakitiku? Bisa jelaskan dengan jelas? Ma Shengnan, yang punya kondisi begitu baik, dan hubungan 6 tahun, dia tidak mau semuanya. Jia, Tidak mau. Kamu. Dia putus dengan Emma Shengnan. Jia melakukan ini untukmu, dan sekarang kamu masih. Kamu bercanda. Zheng Haichen, Jion, Jia temanku. aku... Maaf, Pak Zeng. Tidak. Apa-apa? Tujuan penting kita sama. Kom, ja. Paman Deng, sudah selesaikan. Hacker Jamu? Ada yang. Kamu butuhkan? Oh, tidak, aku. Tidak butuh apa-apa. Hihi. Direktur. Dan, Pak Siang. Hello. Kalian Kino? Tentu saja, Direktur Deng adalah ahli bedah saraf terkemuka. Siapa di industri ini yang tidak mengenalnya? Hahaha, Pak Siang. Kamu terlalu memuji. Paman, kamu luar biasa. Luar biasa? Hahaha. Direktur Deng, obat nutrisi otak perusahaan kami. Pak Siang, hari ini kita berteman saja. Jangan bicara kerja. Hahaha. Aku punya beberapa teman. Aku akan menyapa mereka. Main. Apa saja yang kamu suka. Bagaimana kamu kenal Direktur Deng? Jia ayah sahabatku. Aku tinggal di rumah mereka sekarang. Shanshan juga tinggal di sana. Aku sekamar dengan Shanshan. Kenapa Wei Shanshan juga tinggal di rumahnya? Paman Deng adalah paman Wei Shanshan. Pak Siang, apa hubunganmu dengan Zheng Haichao? Kami teman. Obatku akan segera diluncurkan. Dan perlu promosi besar di pasar. Kami ada kerja sama bisnis. Jangan kerja sama dengannya. Dia orang bermoral buruk. Apa? Dia selingkuh dariku. Dan menyakiti sahabatku. Siapa? Putri. Paman Deng. Oh. Aku akan kembali bekerja sekarang. Hai, Apakah gadis itu benar-benar sepupumu? aku tahu kamu akan menanyakan itu. Aku sudah siap. Bagaimana dia bisa terkena penyakit ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dia tidak ingin orang melihatnya sebagai pasien. Jadi dia tidak ingin aku memberitahu. Jadi, Kamu sudah membantunya selama ini? Jah? dia tidak di Beijing kecuali aku. Tidak peduli seberapa sibuk, lelah, atau pahitnya aku tidak bisa meninggalkannya. Kamu sepupu yang cukup bisa diandalkan. Tentu saja aku bisa diandalkan. Aku bisa diandalkan sebagai sepupu. Bisa diandalkan sebagai karyawan. Dan, bahkan lebih bisa diandalkan sebagai pakar. Apakah seseorang bisa diandalkan? Atau tidak, bukan mereka yang menentukan. Tapi orang lain yang menentukan. Jadi katakan padaku, apakah aku bisa diandalkan atau tidak? Ya ampun, bisakah kita menjaga sedikit jarak? Kamu langsung ceria ketika aku memberimu sedikit perhatian. Jadi kamu tidak akan mengabaikanku lagi, kan? Kenapa serius sekali? Ini tidak menyenangkan sama sekali. Aku lahir untuk dimainkan. Bukan itu yang kumaksud. Senyum. Hahaha, lihat. Betapa lucu dan cantiknya. Senyum. Ugh, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Kenapa ayahmu belum kembali? Haruskah kita menelepon? Dia lagi? Aku sudah menelepon, dia sedang dalam perjalanan. Kamu tahu, ini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita makan pangsit.
Setidaknya setengah tahun. Ugh, ada banyak sekali hal yang terjadi di rumah. Aku tidak punya energi untuk hal lain. Apakah Shenhua akan kembali? Dia ada pekerjaan, mungkin tidak akan kembali selama beberapa hari ke depan. Hei, Ke-er, jangan berpikir aku jahat karena ini. Ada apa dengan Shenhua? Dia bilang akan tinggal untuk beberapa hari, tapi dia sudah tinggal terlalu lama. Aku tidak pernah menyebutkannya, tidak pernah menyebut kepergiannya. Aku selalu ragu untuk bertanya. Teman baikmu, bagaimana kabar pacarnya? Itu hubungan mereka? Aku tidak bisa terus bertanya. Kalian tinggal bersama. Kamu tahu betul. Aku benar-benar tidak suka bertanya. Pertanyaan seperti ini. Kenapa kamu tidak tanya dia saat dia kembali? Apa maksudmu? Aku? Tidak bermaksud apa? Apa? Kamu hanya sarkastik. Maksudku aku ikut campur? Oh, Bu, aku baru saja membuat pangsit. Dan kamu membuat masalah untukku. Aku beritahu kamu. Deng Xiaoke, aku tidak peduli. Tidakkah kamu lihat? Apakah aku masih perlu bertanya apapun padamu? Aku malas peduli lagi. Apa gunanya? AKM Piaka, pada akhirnya, niat baikku sia-sia. Apa sebenarnya yang terjadi antara Sasha dan Liu Sugang? Kenapa kamu peduli pada semua orang? Aku tidak peduli. Aku hanya berkata, bagaimanapun, dia tidak akan melewati Bibi. Aku kembali, haha. Shen, cepat, cuci tanganmu dan makan pangsit. Tunggu, ibuku ada sesuatu yang ingin tanyakan padamu. Benar? Apa itu, Bibi? Tidak, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku baik-baik saja, hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu suka isian ini? Jika kamu tidak suka, aku akan membuatkan yang lain. Oh, isian apa ya? Kamu buat, aku suka semua jenis isian. Tidak, itu bukan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ini, aku tidak ingin bertanya. Cepat cuci tangan, sudah. Tidak ada hubungannya dengan isian. Kenapa kamu? Bertanya, kamu sendiri. Kalau mau bertanya, tanya saja sendiri. Kenapa kamu bertanya? Dia tahu lebih banyak dariku. Jampun. Aku sangat marah. Shen, kalian berdua masuk ke dalam. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bingung sekali di sini. Aku akan membantumu. Tidak. Bagus, aku akan pergi. Benarkah? Oke. Tante, kamu sudah bekerja keras. Ayo. Jangan bicara dengan ibuku. Kalau kamu diam di sana, di depannya, dia akan mengomelimu sampai mati. Ya, Biasanya menopause memang seperti itu. hanya butuh waktu lama. Haha. Hei, kamu tahu tidak? Liu Su baru saja datang ke sekolahku hari ini dan kami. Berbaikan. Ya, Gadis itu benar-benar sepupunya. Dan dia sakit parah. Liu Su sudah membantu merawatnya. Dan bahkan membantunya. Sudah kubilang. kamu terlalu banyak berpikir. Jangan selalu meragukannya. Dia baik-baik saja, oke? Baik. Tapi aku masih harus melihat bagaimana perilakunya. Kan? Jadi, dia bercerita padaku hari ini. Mau dengar? Cerita apa? Ini tentang seorang prajurit yang jatuh cinta pada seorang putri. Putri itu ingin prajurit itu berjaga selama 100 hari untuk membuktikan kesetiaannya. Prajurit itu berjaga selama 99 hari. Lalu pada hari ke-100, dia pergi. Aku pernah mendengarnya. Dia menggunakan 99 hari untuk membuktikan cintanya pada putri. Dan hari ke-100 untuk membuktikan harga dirinya. Aku pikir dia luar biasa, sungguh. Haha. Jangan bicara tentangku, mari, bicara tentang kamu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Aku bahkan tidak ingat. Tapi sekarang kamu menyebutkannya, aku jadi ingat lagi. Oak, aku tidak akan bilang lagi. Ya ampun, bukankah aku mengenalmu? Orang-orang itu sangat sederhana dan berpikiran tunggal. Bagaimana bisa mereka lupa begitu cepat? Tapi aku baca di buku bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan patah hati adalah memulai hubungan baru. Apa itu cinta di dunia ini? Ya, Konfusius berkata, tidak berguna. Tidak berguna, hahaha, itu. Yang katakan Konfusius. Oak. Ke-er, Shan, waktunya makan. Hei, ini dia. Ayo makan. Tidak berguna. Tidak berguna, ayo. Masuk. Hei, Xiaoke, ayo duduk. Xiaoke Skiviko. Aku tahu kamu mengajukan pengunduran diri ke Chenjia. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa aku tidak menyetujuinya. Kamu sangat pintar dan bekerja sangat keras. Orang seperti kamu adalah yang sangat dibutuhkan perusahaan kita dan difokuskan untuk dikembangkan. Dan aku tahu kamu sangat menyukai pekerjaan ini.
karena sangat relevan dengan jurusan kuliahmu. Perusahaan kita adalah platform yang sangat baik untuk meningkatkan nilai dan menampilkan bakatmu. Aku harap kamu tidak mudah menyerah. Aku tahu alasan kamu ingin mengundurkan diri adalah karena beberapa kesalahpahaman pribadi dengan Chen Jia. Tapi sekarang Chen Jia sudah pergi. Kesalahpahaman itu tidak ada lagi. Jadi, mari kita anggap pengunduran diri itu tidak pernah terjadi. Sekarang, kantor pusat telah memutuskan tentang pekerjaan Chen Jia sebelumnya. Aku butuh dukunganmu saat aku mengambil kendali penuh atas perusahaan. Xiao Keskiviko. Jangan biarkan kesalahpahaman pribadi mempengaruhi pekerjaanmu. Itu tidak dewasa. Bekerja keras, perusahaan tidak akan mengecewakanmu. Dan aku punya kabar baik untukmu. Berdasarkan performa terakhirmu, perusahaan memutuskan untuk mempromosikanmu menjadi manajer proyek. Kamu dipromosikan menjadi manajer dalam waktu singkat. Sesuatu yang banyak orang impikan. Selain itu, pasar kerja sangat kompetitif saat ini. Kenapa menyerah pada pekerjaan yang kamu suka, dengan gaji yang baik dan prospek karir yang cerah begitu mudah? Kamu mungkin sedikit waspada padaku. Aku tidak menyangkal bahwa aku pernah memiliki perasaan padamu sebelumnya. Bahkan mempertimbangkan untuk mengejarmu. Namun, sikapmu membuatku sadar. Kita hanya bisa menjadi rekan kerja. Jadi, aku akan terus mengingatkan diriku. Untuk menjaga keseimbangan yang tepat, mari kita lupakan masa lalu. Dan bekerja keras bersama mulai sekarang. Meskipun kamu tersenyum. Aku merasa kamu tidak begitu mempercayaiku. Tidak apa-apa, seiring waktu, kamu akan melihat. Aku bisa dipercaya. Terima kasih, Tuan Su. Aku ingin memikirkannya dengan matang, boleh? Jangan dipikirkan lagi. Xiao Keskiviko, kamu adalah karyawan terbaik perusahaan kuartal lalu. Jika karyawan terbaik kami pergi segera setelah aku menjabat, bagaimana aku harus menjelaskannya pada semua orang? Tolong beri aku muka. Kami sudah mengatur untuk bertemu CEO perusahaan periklanan nanti. Mau ikut denganku? Dia sudah di sini. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku anggap itu sebagai... Ya, ayo pergi. Tuan Zheng, Tuan. Su, lama tidak bertemu. Izinkan aku memperkenalkanmu pada manajer proyek yang baru dipromosikan ini. Kamu akan sering berurusan dengannya di masa depan. Jadi tolong dukung dia. Xiao Keskiviko. Tuan Zheng, halo. Zheng Haichao. Halo. Deng Xiaoke, silakan. Duduk. Oke. Mari kita mulai sekarang. Oke. Selanjutnya, silakan Direktur Kreatif perusahaan kami memperkenalkan konsep iklan untuk produk ini. Draft rencana iklan mobil Dongfeng Fengshen 2012. Semua orang tahu ini. Ketika Anda menyebut industri otomotif Cina, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah merek terkenal Dongfeng Fengshen. Pertama, lingkungan pasarnya. Pasar mobil keluarga menengah Cina telah memasuki masa perkembangan. Ada banyak merek dan persaingannya sangat ketat. Terima kasih, Tuan Zhang. Sebenarnya, Anda tidak perlu menjemput saya setiap kali. Kalau tidak, saya benar-benar merasa sangat malu. Guru Wei, jangan khawatir. Saya juga tidak selalu bebas. Guru Aowei, apakah Anda bebas pada hari Sabtu? Sabtu? Ada apa? Saya ingin mengundang Anda untuk pergi berkuda bersama kami di Bashang. Bagaimana menurut Anda? Apakah tidak nyaman? Tidak masalah. Saya pikir Anda lebih terbuka. Dengan Tian-Tian, saya ingin memberinya akhir pekan yang menyenangkan. Bisakah Anda memahami sudut pandang seorang ayah, Person? Sangat tidak nyaman. Sebenarnya, Bashang tidak jauh. Hanya beberapa jam berkendara. Anda bisa pergi dan pulang dalam sehari. Jika Anda bersenang-senang, Anda bisa menginap satu hari lagi, dan pulang keesokan harinya, tentu saja, dengan syarat tidak mengganggu studi Anda. Saya tidak masalah, meskipun. Sampai jumpa pada hari Sabtu. Oke, Anda terlalu baik, Tuan. Ngomong-ngomong, saya akan membantu Anda menyiapkan peralatan berkuda Anda. Kami akan berangkat pagi-pagi hari Sabtu. Oke, sampai jumpa. Kalau begitu, aku pergi. Sekarang, selamat tinggal. Selamat tinggal.
Kadang-kadang, kamu sangat menggangguku. Tapi jika kamu tidak muncul selama 1 atau 2 hari, aku benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Kenapa kamu tidak meneleponku? Kenapa? Kamu tidak meneleponku? Apa? Kamu tidak bisa? Kamu tidak menelepon? Aku rasa aku tidak cocok untuk proyek ini dengan perusahaan Zheng Haichao. Kamu adalah manajer proyek yang bertanggung jawab atas proyek dengan Zheng Haichao, dan kamu yang paling cocok. Proyek ini terlalu besar, dan aku khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik. Tolong jangan menolak. Aku tahu kamu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Presiden Zheng, yang bermanfaat bagi perusahaan. Tidak ada orang di perusahaan yang lebih cocok daripada kamu. Bagaimanapun, aku masih merasa tidak terlalu cocok. Oh, Sibiko. Tolong jangan menolak. Aku menekanmu sebagai penanggung jawab proyek ini, karena aku menghargaimu. Jangan melewatkan budi. Momen krusial ini. Tidak masalah jika ini berhasil. Kesuksesan adalah milikmu. Jika ada masalah, aku akan bertanggung jawab untukmu. Lakukan saja yang Terbaik. Kak Chao, perwakilan dari perusahaan Feng Shen sudah datang. Apa itu dia? Aku tahu. Aku tahu Su Yuan akan melakukan trik ini padaku. Apa maksudmu sekarang? Apa kamu ingin bertemu denganku atau tidak? Tentu saja, aku ingin bertemu denganmu. Semua orang mengerti maksud manajer Deng, kan? Mari kita berpisah dan mulai bekerja. Ini sudah hari yang panjang, semuanya. Kak Kiao, Panggil aku manajer Deng. Atau Deng. Kecil. Oke, manajer Deng. silakan duduk. Apakah kamu? Punya pertanyaan lain? Deng Zhongwen. Mulai sekarang, kamu yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Kita akan punya lebih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Tidak pantas kalau kamu terus bersikap begitu. Dingin. Ini jarak kerja yang normal. Aku tidak ingin kesalahpahaman kita menjadi jurang antara dua perusahaan kita. Itu tidak profesional. Perusahaan mempercayakan tugas ini padaku. Dan aku pasti akan berusaha baik mungkin untuk menyelesaikannya. Kamu bisa tenang. Menurutku kamu bisa mengungkapkan kesalahpahamanmu. Jangan terus tegang seperti ini, oke? Aku tidak akan biarkan perasaan pribadi mempengaruhi pekerjaanku. Bagaimana denganmu? Mungkin. Yah, itu masalahmu. Sebagai rekan kerja, aku harus mengingatkanmu untuk menyesuaikan kondisimu. Agar tidak mempengaruhi pekerjaanmu. Bisakah kamu berhenti memanggilku rekan kerja terus? Menurutku itu sangat membosankan. Bukankah? Begitu? Batas kita seharusnya tetap sebagai teman. Mari sederhanakan saja di pekerjaan. Aku sedang mencoba menyelesaikan masalahmu sekarang. Kalau kamu terus menghindariku seperti ini, bukankah masalah kita akan terus menumpuk? Masalah? Aku tidak tahu apa yang... Kamu coba selesaikan. Apa kamu berencana terus berbicara padaku seperti ini mulai sekarang? Bukankah kita hanya akan menjadi dua orang munafik, penuh senyum tapi tak ada isinya? Tuan Zheng punya masalah denganku, tapi... Aku punya masalah dengan sikapmu sekarang. Sebagai mitra proyek, sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkan apa yang kamu katakan, kan? Aku harap kamu fokuskan energimu pada pekerjaanmu. Dan hasil yang bagus. Perusahaan kami juga akan membayar perusahaanmu sesuai. Hubungan kita sesederhana itu. Kalau kamu sangat kesal denganku, kenapa dari awal kamu mengambil proyek ini? Ini keputusan perusahaan kami. Bukan sesuatu yang bisa aku kontrol. Kamu bisa pilih untuk tidak kerja sama dengan perusahaan kami. Ini lintang. Mempertimbangkan kepentingan perusahaan kami. Kamu yang paling cocok jadi eksekutor proyek ini. Cuma itu aja? Aku kagum sama bakatmu. Tapi itu bukan berarti aku setuju dengan dirimu. Kalau manajer Zheng ada masalah sama aku, dia bisa adukan ke perusahaan. Perusahaan bisa ganti aku kapan aja. Dan aku terima tanpa syarat. Terus, kuharap kamu tunjukin bakatmu di kerja. Bukan di debat. Bang Sao, ini bahan referensi yang kamu minta. Taruh sini. Nanti aku lihat. Dulu. Kalau gak ada apa-apa, pulang cepetan. Aku masih harus antar kamu pulang. Hari ini skip dulu. Aku belum tahu bakal selesai jam berapa. Bang Chao, sejak Deng Xiaoke masuk, beban kerjamu jadi berlipat ganda. Kamu lihat sikapnya tadi pagi. Kalau kita gak hati-hati,
Dealnya bisa aja bukan milik kita. Menurutmu Presiden Su kirim dia ke sini buat ganggu kita? Atau buat jilat kita? Su Yuan bukan anak kecil. Gak perlu dia kirim cewek buat ganggu aku. Jadi maksudnya apa? Menurutku Xiao Ke dan aku sama-sama dari keluarga Chen. Dan Su Yuan gak akur sama mereka. Dia pakai ini sebagai alasan. Buat habisin kita berdua. Kita masih ada kontrak sama Feng Shen. Kita gak bisa putus senaknya. Jadi kontraknya ada klausul pemutusan. Kalau 3 proposal ditolak, klien berhak putus kontrak sepihak. Kurasa Su Yan lagi rencanain itu. Tapi kita masih ada Deng Xiaoke yang awasin. Dia gak bisa langsung umumin. Ini. Bukan dendam pribadi. Kan? Dia gak segampang itu. Masalah utamanya Deng Xiaoke kurang pengalaman dan kuasa, dan dia gak bisa menangani segala sesuatu. Jika Su Yan menggunakan kesempatan ini untuk mencari celah dan melaporkannya ke bos, kita semua bisa berkemas dan pergi bersama Xiaoke. Lalu, Su Yan bisa menggantikan kita dengan kliennya sendiri. Dan tetap menghasilkan banyak uang. Kak Chow, jika kamu bilang kita benar-benar selesai kali ini. Itu belum tentu benar. Aku punya beberapa koneksi dengan bos Feng Shen dan tahu apa yang mereka sukai. Jika produk kita bagus, aku yakin tidak akan mudah bagi Su Yan untuk berbuat jahat. Aku pikir kamu harus cepat menemukan Deng Xiaoke dan jelaskan situasinya kepadanya. Biarkan dia tahu dengan siapa dia benar-benar berada di pihak yang sama. Aku sedang cari, apakah dia akan mendengarkan aku? Jika aku Pergi, itu bahkan kurang efektif. Aku bilang itu tidak berguna. Jadi bagaimana kamu bisa berhasil? ya, kita harus mencoba apapun, bahkan jika itu jalan buntu. Saat ini, Xiaoke hanya berbicara denganku tentang pekerjaan. Aku akan mencari cara untuk memenangkannya kembali melalui pekerjaan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu lanjutkan dan Sebak. Oke, kamu juga sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. itu beberapa rencana revisi kami untuk desain grafis. Selanjutnya, aku ingin memperkenalkan rencana desain iklan video. Kali ini, kami telah mengambil inspirasi dari beberapa produk luar negeri yang bagus. Aku ingin menggunakan video untuk menjelaskan produk kami. Apa yang kita lihat sekarang adalah protagonis pria dan wanita dalam cerita. Yang berarti, target audiens untuk mobil kami. Pria itu telah melakukan kesalahan serius. Dan menuju ke gadis itu meminta maaf. Tapi dia tidak menerimanya. Dan berbalik pergi. Apa yang kita lihat selanjutnya adalah interior mobil Feng Shen. Seorang pria sedang mengemudikannya. Dan di kursi penumpang ada seikat bunga mawar. Pria itu membawa setangkai bunga mawar ini saat ia melintasi jalanan kota. Bagian ini menunjukkan performa unggulan produk dalam menangani jalanan. Untuk mendapatkan maaf sang gadis, sang pemuda duduk di mobilnya siang dan malam, menunggu di depan rumahnya, berharap ada kesempatan untuk meminta maaf. Tapi sang gadis tak kunjung muncul. Mungkin 10 hari atau lebih telah berlalu. Kita bisa lihat bunga mawar di sampingnya perlahan layu. Tapi penantian sang pemuda tak berubah. Ketika sang gadis akhirnya muncul, sang pemuda tertidur di kemudi karena kelelahan dan melewatkan. Akhir cerita. Aku. Ingin menggunakan pendekatan interaktif. Mempublikasikan akhir cerita ini secara online. Agar penonton yang tertarik bisa mencarinya sendiri. Bagaimana dengan akhir ceritamu? Aku punya 2 akhir. Yang pertama adalah sang pemuda tak pernah bertemu sang gadis lagi. Dan sang gadis tak memaafkannya. Mereka berpisah jalan dan memulai hidup baru. Akhir kedua adalah sang pemuda bangun tepat waktu, mengejar mobil sang gadis, mengatakan apa yang ingin dikatakannya, dan sang gadis memaafkannya. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Akhir mana? Yang kamu sukai? Aku serahkan pilihan itu padamu. Akhir mana yang lebih kamu sukai? Kami ingin Menyampaikan sebuah nilai pada penonton melalui akhir cerita ini. Jadi kamu perlu memikirkannya dengan matang. Oke, mari kita bicara tentangmu. Akhir mana yang akan kamu pilih? Tergantung pada kesalahan apa yang dilakukan sang pemuda. Sang pemuda melakukan kesalahan serius dan sangat menyakiti sang gadis. Dalam kasus itu, sang pemuda harus tahu bahwa beberapa kesalahan tak bisa dimaafkan. Tapi dia telah menunjukkan penyesalan. Bukankah dia harus diberi kesempatan? Tergantung pada apakah gadis itu mau memaafkan si pria. Kalau dia tidak mau memaafkannya, maka tindakan si pria hanya akan menimbulkan masalah dan tidak ada nilainya. Jadi begitulah cara kamu memahami cinta. Cinta itu rasional, bukan impulsif. Menurutmu ini tidak kejam? Setiap orang perlu belajar untuk tumbuh dan dewasa.
Setiap orang harus membayar konsekuensi dari tindakan mereka. Baiklah, mari kita ikuti saranmu. Dan pilih akhir yang rasional. Yaitu, pria itu tidak berhasil memenangkan hati gadis itu. Gadis itu tidak menerima permintaan maaf si pria, dan mereka berpisah jalan. Memulai kehidupan baru masing-masing. Nilai yang ingin kita sampaikan kepada penonton adalah bahwa hidup itu kejam. Dan mereka harus belajar melupakan romansa dan perasaan sejati. Dan belajar menghadapi kenyataan. Itu pasti tidak akan berhasil. Kenapa? Kita tidak bisa memberikan cerita seperti itu kepada penonton. Kenapa? Kita perlu memberikan penonton cerita indah yang membuat mereka merasa senang. Dan akhirnya berempati dengan produk kita. Itulah yang ingin kita lakukan. Kenapa kita perlu memberikan akhir yang bahagia kepada penonton? Kenapa penonton selalu butuh cerita yang sempurna? Apakah karena perasaan sejati selalu menyentuh? Sepertinya begitu. Jangan dipaksakan, kita perlu memperjelas. Ini, permintaan maaf tulus si pria, adalah ungkapan perasaan sejati. Kamu setuju? Ya. Artinya, ungkapan perasaan sejati bisa menghilangkan semua kesalahpahaman dan konflik, kan? Ya. Jadi perasaan sejati bisa mengatasi semua pemahaman. Dan akhirnya mengatasi kesalahpahaman, kan? Artinya kamu setuju. Dengan kata lain, gadis itu akhirnya akan menerima permintaan maaf si pria. Dan memaafkannya. Aku tidak bilang begitu. Jadi maksudmu apa? Aku perlu kembali dan mendiskusikan. Akhir ini, dengan pemimpin kita. Aku akan beritahu semua orang besok, oke? Oke, kalau begitu aku tunggu kabarmu. Kalau tidak ada hal lain, mari kita bubar. Meneer Deng, boleh aku traktir minum? Boleh.